Oke, sekarang kita ke poligon yang similar atau kesebangunan pada sebuah poligon. Pada dua buah poligon ya. Ini ada S-nya, similar poligon, kesebangunan pada poligon. Misal, di sini pertama kita mau mengidentifikasi poligon yang sebangun atau similar. When there is a correspondence between two polygons, jadi misalkan ketika ada korespondensi antara dua poligon sedemikian sehingga sudut-sudut yang berkorespondensi sama besarnya dan panjang-panjang yang berkorespondensi proporsional antara poligon yang satu dengan poligon yang lain. Proporsional itu tadi perbandingannya sama ya, perbandingan nilai. Maka dikatakan bahwa poligon itu adalah poligon yang sebangun. Misal, di sini ada sudut yang besarnya satu garis, yang di sini dua garis busur. Kok garis busur? Satu busur, dua busur, ini tiga busur, ini empat busur. Ini juga sama. Ada yang satu busur, ini yang dua busur maknya, ini ada yang tiga busur maknya, ini ada yang empat busur maknya. Jadi sudut-sudut yang saling berkorespondensinya sama. Kemudian sisi-sisi yang saling berkorespondensinya juga proporsional. Jadi perbandingannya sama senilai. Di sini sisi-sisi yang berkorespondensi mana saja tadi yang merupakan sisi sepihak antara sudut 4 busur dengan 3 busur, di sini AB, di sini EF. AB per EF itu proporsional dengan mana lagi? BC, ini 4 busur, ini 1 busur, berarti dengan FG. Terus CD, ini 1 busur, ini 2 busur, 1 busur, 2 busur dengan GH. Kemudian DA, 2 busur, 3 busur, 2 busur, 3 busur dengan HE. Nah, jika dua poligon ini memiliki sifat seperti ini, sudut-sudut yang saling bersesuaian sama dan sisi-sisi yang saling bersesuaian itu proporsional atau perbandingannya senilai, maka dikatakan dua poligon ini adalah poligon yang similar atau poligon yang sebangun. Kemudian kita mau menulis similarity statement katanya. Kita mau menulis pernyataan kesebangunan yang menyatakan kesebangunan. Di sini kita lihat ada pentagon atau segi 5 JKLMN dengan segi 5 STUVW. Pentagon ini dengan pentagon yang satu lagi ini similar atau sebangun. Maka nanti di sini disuruh, jadi di sini pada soal tersebut kita diminta untuk membuatkan daftar dari setiap pasangan sudut yang kongruen. Jadi sudut-sudut yang saling berkorespondensinya mana saja pasangan-pasangannya yang saling kongruen. Karena kalau dia similar atau kalau dia sebangun, maka pasti akan ada pasangan-pasangan sudut atau sudut-sudut yang saling berkorespondensi itu yang sama. Kemudian tuliskan pula rasio dari sisi-sisi yang saling berkorespondensinya dalam pernyataan yang proporsional. Jadi bikin persamaan rasionya atau bikin proporsinya gitu. Perbandingan senilai antara rasio satu dengan rasio sisi yang lainnya. Gitu. Kita lihat di sini sekarang. Kita punya JK, kita punya ST. Kita lihat lagi mana sudut-sudut yang saling bersesuaian. Kalau kita melihat JKLMN dengan STUVW, dia dari menulisnya itu, dari cara menulisnya pun penyusunannya konsekutifnya itu kita bisa lihat, bisa tahu bahwa J ini
bersesuaian dengan S. T ini, K ini, dia bersesuaian dengan T. Sehingga bisa dikatakan bahwa sudut C dengan sudut S itu kongruen. Sudut K dengan sudut T juga kongruen. Sudut L dengan sudut U juga kongruen. Sudut M dengan sudut V juga kongruen. Dan sudut N dengan sudut W juga kongruen. Sehingga dari sudut-sudut yang kongruen tadi kita bisa tentukan sisi-sisi yang saling berkorespondensi. Kalau JK itu berkorespondensi dengan ST. Ini rasio sisi korespondensi yang pertama. Ini karena dia similar atau kalau dia sebangun, maka JK per ST ini akan sama dengan KL per TU. Tadi kan sudut K sama dengan sudut T, sudut L sama dengan sudut U. Sisi bersesuaian lainnya mana lagi? LM akan berbanding UV. Ini juga perbandingannya sama dengan yang tadi, JK per ST itu akan sama dengan KL per TU sama dengan LM per UV. Jadi ini yang besar semua, yang di atas, yang di bawah itu yang pentagon yang kecil atau segi 5 yang kecil. Sisi-sisinya sisi-sisi yang saling berkorespondensi. Korespondensinya atau bersesuaiannya itu berdasarkan sudut-sudut yang memang menjadi atau dihubungkan oleh sisi tersebut. Kayak misal ini MN. M ini korespondensi dengan V sudutnya. Sama-sama kongruen. Sudut M dengan sudut V. Begitupun sudut N dengan sudut W. Jadi nanti MN dengan VW itu sisi yang saling bersesuaian. Nah, atau berkorespondensi. Kemudian NJ dengan WS. Ini pun sama. Gitu. Dia saling berkorespondensi. Karena dia similar, sisi-sisi yang saling berkorespondensi ini, maka akan proporsional. Rasio sisi yang saling berkorespondensi ini akan proporsional gitu. Jadi ini JK per ST akan sama dengan KL per TU. Kalau rasio itu cuma ini aja ya, JK per ST. Perbandingan sisi yang saling bersesuaiannya. Pentagon yang besar banding pentagon yang kecil gitu. Kemudian dia akan menjadi proporsi kalau dia dibandingkan rasio yang tadi, kita buat persamaan dengan rasio yang lainnya, sisi-sisi yang lainnya, rasio sisi-sisi yang lainnya. Karena dia sebangun, maka akan membentuk persamaan rasio atau yang kita sebut sebagai proporsi atau perbandingannya senilai gitu. Nah, di sini kita punya contoh lagi. Kita diminta untuk apakah gambar yang di sini, poligon ini di samping ini merupakan poligon yang sebangun atau tidak. Kita lihat sisi bersesuaiannya, kita lihat sudut bersesuaiannya. Sisinya apakah dia memiliki perbandingan rasio yang sama atau proporsional atau tidak. Sudut-sudutnya apakah dia kongruen atau tidak. Perhatikan X, Y, Z, W. Satu lagi perhatikan Q, R, S, P. Sudut X dia punya tanda sudut 2 busur. Sudut Q juga dia punya tanda yang sama 2 busur. Artinya sudut X kongruen dengan sudut Q. Sudut Y ini punya tanda siku-siku. Sudut R juga punya tanda dia sudut siku-siku. Berarti sudut Y kongruen dengan sudut R. Ini setiap sudutnya semuanya kongruen ya. Tinggal sekarang kita buktikan perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaiannya apakah senilai atau tidak. Perbandingan sisi yang pertama di sini dari WX per PQ. WX PQ, lihat mak sudutnya. Ini 1 busur, ini 2 busur. Berarti WX memang bersesuaian dengan PQ. 15 per 10, 3 per 2. Kemudian sisi bersesuaian lainnya YZ dengan RS. YZ RS, siku-siku 3 busur, siku-siku 3 busur. YZ-nya 9, RS-nya 6.
Kita sederhanakan 3:2. Begitupun dengan XY per QR. XY QR 2 busur, siku-siku, Q-nya 2 busur, ini siku-siku. Berarti XY memang bersesuaian dengan QR. Kita lihat panjangnya XY 6, QR 4. Kalau kita sederhanakan 3:2. ZW sekarang dengan SP 3 busur 1 busur, 3 busur 1 busur, ini 12, ini 8. Kalau kita sederhanakan 3:2. Ternyata rasio sisi-sisi yang saling bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Jadi rasionya ini senilai atau proporsional, sudut-sudutnya kongruen dan rasio sisi-sisinya pun proporsional. Jadi bisa dikatakan bahwa dua poligon ini adalah poligon yang similar atau sebangun. Nah, ini ada contoh penggunaan poligon yang sebangun dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita mau, ini dicontohkan dalam desain poster. Jadi kita diminta untuk meng-create atau membuat sebuah poster iklan mengenai Liberty Bell. Di sini Trip to the Liberty Bell, katanya kita punya 3,5 inch dengan 5 inch. Jadi kita suruh buat sebuah poster 3,5 kali 5 ukurannya. Kemudian terus diminta lagi untuk memperbesar ukuran tersebut dengan lebarnya itu 16 inch. Kira-kira akan menjadi berapa panjangnya biar proporsional. Kalau misalkan ini sebuah gambar di Word atau di Excel atau dimanapun, kalau kita drag ujungnya, biasanya kan ketika diperbesar atau diperkecil, si ukurannya akan proporsional, tapi dragnya di sini di pojok, tidak kiri kanannya kita tarik, tapi kalau di pojok kita perbesar, kita perkecil, dia akan menghasilkan gambar yang proporsional. Nah, ini di sini si poster ini kita mau perbesar sampai dengan lebarnya itu 16 inch. Kira-kira nanti panjangnya akan menjadi berapa inch biar nanti gambarnya tetap proporsional. Proporsional itu agar bentuknya tetap ya. Biasanya kalau kita perbesar lebarnya saja atau panjangnya saja, nanti gambarnya akan menjadi tidak bagus, akan lebih ramping atau lebih gemuk biasanya kalau ke muka atau ke badan contohnya. Nah, caranya seperti yang tadi kita lakukan, bahwa sisi yang bersesuaiannya kita bandingkan, kita buat rasionya. Ini 16 bersesuaian dengan 3,5. Yang mau kita cari itu panjangnya, X itu bersesuaian dengan panjang yang kita gambar tadi di poster itu 5. Jadi nanti X-nya itu akan sama dengan ini, kali silangnya atau masing-masing ruas kita kalikan 5. Sehingga dapat nilai X-nya itu kurang lebih, kalau misal dibulatkan, ini 22,9 inch, atau kalau kita bulatkan dalam 1 desimal, ini kurang lebih 23 inch. Nah, jika dua poligon itu similar, katanya atau sebangun, maka rasio panjang yang bersesuaian itu disebut sebagai faktor skala. Jadi, kalau kita punya dua poligon yang sebangun, maka rasio antara sisi yang bersesuaian itu disebut sebagai panjang atau faktor skala. Nah, ini tentang poligon. Ini masih contoh yang sama. Kita punya dua persegi di sini. Terus kita lihat berapa perbandingan sisinya.
Kemudian kita mau lihat berapa rasio kelilingnya.